visi itu suatu yang diinginkan, gitu ya, sesuatu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dari perusahaan untuk orang banyak juga. Artinya orang banyak ya, gini, satu untuk semua, gitu kan ya. Nah, satu dalam artian televisi tersebut bisa menyajikan berita-berita yang menarik, informasi yang menarik, dimuat berkualitas gitu ya, sehingga orang menonton SCTP semua ya. Semua orang bisa menikmati siaran-siaran SCTP yang baik, bagus, berkualitas ya. Jadi tuntunan atau apa ya, mewujudkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, intinya begitu ya. Jadi bukan tuntutan bagi si ininya ya, artinya si karyawan-karyawan yang ada di situ dituntut untuk bekerja membuat suatu siaran yang bagus ya, sehingga penontonnya banyak, menarik penonton dan sebagainya. Jadi itu ya, ada mungkin ada yang belum paham atau gimana? Iya Bu, kita paham. Terus kalau untuk perusahaan nih, kan perusahaan gede itu kalau kita kayak masyarakat awam tuh kan dia jelas-jelas perusahaan tuh kayak nggak ngasih tahu visi misi dia. Kecuali kalau kita tanya atau kita mengulas tentang suatu perusahaan itu. Nah, biar kita lebih spesifik atau lebih jelas umum nih Bu, kita ngelihat visi misi perusahaan tuh dari mananya ini jelas. Misalnya kan dia misalnya bidang logistik ya, bidang logistik ya. Misalnya gini ya. bidang logistik. Kita seseorang awam ya, awam tidak tahu detail perusahaan tersebut. Logistik misalnya apa ya, si cepat gitu ya, atau apa, logistiknya bidang logistik kan pengiriman barang gitu ya, misalnya si cepat atau JNT atau JNE lah ya. Kita sebagai konsumen ini mau ngirim barang ya, dia visinya apa ya JNE ya, coba di salah satu nyari coba visi JNE. Nah, kita kan orang awam misalnya ya, nggak tahu, konsumen yang nggak begitu dekat dengan si JNE itu ya, hanya sekali-kali misalnya ngirim barang, kita nggak tahu visi misinya gitu ya. Nah, tapi kita dapat merasakan dampak dari visi misi perusahaan tersebut ya. Visi misi perusahaan tersebut misalnya sampai secepat mungkin dengan apa sih, coba tolong ininya apa, salah satu visi JNE ada nggak ya. Nah, jadi kita walaupun kita tidak tahu visi misi JNE tersebut, tapi kita merasakan dampaknya ya. Cepat, tepat waktu, misalnya kualitas terjaga ya, sampai tepat waktu dan kualitas terjaga misalnya gitu ya. Saya kurang tahu nih, HP saya lowbat lagi ya. Jadi orang awam kita tidak tahu, tapi merasakan dampak dari visi perusahaan tersebut ya. Nah, yang tahu siapa? Yang terlibat langsung perusahaan tersebut ya, misalnya karyawan ataupun orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana visi tersebut bisa wujudkan kan, agar si paket itu nyampe cepat, selamat, artinya tepat waktu, cepat dan selamat. Nah, dia kan harus bekerja keras di situ ya. Nah, dampaknya apa? Si pelayan si konsumen puas dan dia akan loyal, mengirim barang lagi gitu. Jadi kalau visi misi secara tidak diumumkan secara kepada umum, karena kan masyarakat tuh luas dan ada yang peduli, ada yang tidak gitu ya. Nah, kalau saya misalnya ngirim JNE, saya mau ke JNE, visinya apa sih? Tanya dulu atau enggak mungkin kan. Yang penting barang saya, titipan saya sampai pada tujuan dengan cepat, dengan tepat, dan harga murah gitu ya misalnya. Nah, bagaimana visi yang dibuat oleh JNE itu harus sesuai dengan harapan si konsumen ya. Jadi tidak bisa visi misi itu berdiri ini sendiri untuk kepentingan perusahaan, tapi untuk kepentingan semua yang terlibat, masyarakat dan juga perusahaan ya. Visi misinya itu rata-rata ya, karena apa, dia bekerja maksimal ya, seperti tadi misalnya satu untuk semua gitu kan. Nah, di sini
bagaimana agar orang-orang bisa menonton SCTV, tertarik dengan siaran-siarannya, maka timnya itu harus membuat acara yang bagus, yang baik, yang menarik gitu ya. Nah itu. Nah juga sama tadi, misalnya di bagian logistik atau yang pengiriman itu bagaimana agar konsumen puas ya, sehingga dia akan melakukan pengiriman ulang gitu ya, karena visinya misalnya tadi pengiriman yang cepat dan nyampe cepat dan barang terjaga. Jadi memang dampaknya visi itu bukan hanya untuk perusahaan sendiri, tapi untuk masyarakat luas. Ya. Nah, hal ini pun tadi orang yang terlibat langsung aja yang akan mengetahui visi tersebut. Ya, di masyarakat umum mana tahu ya, ada yang peduli, ada yang enggak. Visi perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C enggak peduli akan tahu, tapi yang terlibat langsung di perusahaan tersebut harus tahu dan harus mewujudkan hal itu. Gitu ya saat ini ya. Ada ya, ada tambahan lagi, ada pendapat lain? Ya, ya sih Bu, saya sama sih kayak Ibu. Jadi kayak kelihat visi, kan visi itu suatu apa sih, misalnya nih kalau misi itu kan suatu wujud kan Bu. Kalau visi itu kayak suatu harapan nggak sih Bu? Atau gerakan, suatu gerakan. Ya. Kalau misi itu baru gerakannya. Ya. Harapan, seseorang punya harapan untuk suatu harapan, cita-cita, vision gitu ya, pandangan. Saya harus jadi ini, saya harus jadi ini, saya harus jadi ini gitu ya. Nah, cita-cita tersebut kan tidak bisa terwujud begitu aja, tapi harus kerja keras ya. Nah, bagaimana harapan tadi, vision itu bisa bermanfaat bagi orang, misalnya gitu. Jadi visi kita itu tidak egois, artinya tidak hanya untuk perusahaan sendiri atau untuk diri sendiri, tapi visi itu untuk kepentingan orang banyak juga. Ya, untuk kepentingan orang banyak juga, karena artinya alangkah jeleknya gitu ya, mempunyai visi tapi untuk kepentingan pribadi aja. Ya, misalnya suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Visi nggak mungkin begitu, artinya tidak terus terang ya, sebenarnya begitu, tapi tidak akan diwujudkan dalam secara terus terang ya. Nah, untuk mewujudkan misalnya visi untuk apa ya, menghasilkan kualitas yang baik dan menjamin kesejahteraan masyarakat, misalnya gitu ya, atau apalah ya. Nah di sini tentunya tadi ya, antara pihak perusahaan dan masyarakat bisa terpenuhi, mewujudkan ya, perusahaan membuat kualitas yang bagus, yang baik gitu ya, karena masyarakat mengharapkan beli produk kualitas yang bagus, yang baik. Nah itu kan apa hubungannya dengan kesejahteraan misalnya ya, tadi kan kok mensejahterakan masyarakat. Nah, situ terpenuhinya kebutuhan dengan baik, tingkat kesejahteraan diharapkan meningkat. Gitu. Ya, jadi visi itu tidak semata-mata untuk kepentingan perusahaan aja, tapi ada pihak-pihak lain. Ya, contohnya visi Politeknik kan menjadi kelas internasional, gitu ya, menjadi perguruan tinggi vokasi kelas internasional, ya, bertaraf internasional. Artinya apa? Masyarakat atau mahasiswa yang kuliah di sini bisa berkualitas, bersaing tinggi di tingkat dunia atau tingkat internasional. Artinya bukan hanya politekniknya aja, ya, atau dosen-dosennya aja yang disekolahkan di luar negeri gitu. Tidak, tapi untuk mahasiswanya juga, terus juga masyarakatnya juga. Artinya masyarakat yang menerima atau menikmati ilmu dari mahasiswa tersebut ya, yang lulusan politeknik, karena bertaraf internasional otomatis punya kualitasnya bagus dan sehingga ilmunya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat
gitu ya, yang artinya masyarakat internasional juga. Ya, tidak hanya si mahasiswanya bisa kuliah di internasional atau dosennya di taraf internasional, tapi manfaatnya apa? Ilmu yang didapatkan oleh mahasiswa atau oleh alumni kan bisa untuk dimanfaatkan kepada masyarakat banyak. Jadi visi misi politeknik yang bertaraf internasional bukan hanya untuk politeknik sendiri, tapi ada dampak yang didapatkan oleh masyarakat. Gitu. Ya, apalagi Syahrini? Kalau untuk misi nih Bu, misi itu bisa kita misalnya satu perusahaan yang udah berjalan 5 tahun atau 10 tahun gitu, bisa kita tambah lagi nggak Bu dengan perkataan dengan perkembangan zaman gitu? Bisa. Justru visi itu ya, misi kan disesuaikan dengan misi ya. Kalau misi disesuaikan dengan visi. Nah, visi itu memang sebaiknya dirubah, artinya disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan zaman, ya, kemajuan zaman. Nah, kalau suatu perusahaan dari awal berdiri misalnya ya tahun 5 atau 70-an, visinya itu sampai sekarang 2000 kok visi itu melulu dan tidak apa ya, ketinggalan zaman misalnya ataupun tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Ya tidak layak ya. Artinya visi itu harus dirubah berdasarkan kondisi perusahaan dan juga kemajuan zaman. Ya, kemajuan zaman gitu. Nah, kenapa misalnya visi politeknik berubah-ubah ya? Itu terakhir 5 tahun yang lalu lah ya, 4 tahun pas waktu Pak Abdillah itu dirubah. Nah, karena apa? Karena dulu pernah politeknik kelas Asia Tenggara ya visinya. Jadi memang dulu untuk mencapai Asia Tenggara aja susah ya, karena kan orang selevel perguruan tinggi dia juga masih inilah ya, kelasnya paling Malaysia atau Singapura gitu ya. Nah, jadi kita pun politeknik pun ingin menyamakan atau ingin tidak mau kalah dengan mereka gitu ya, dengan kelas Asia Tenggara. Nah, kan zaman terus berubah ya, terus perkembangan kondisi politeknik juga berubah, kemampuan baik dosen mahasiswa juga itu meningkat gitu ya, jadi tidak jalan di tempat. Nah, terus 5 tahun kemudian dia berubah ya, pernah ke Asia gitu ya, Asia lingkupnya udah ke Cina, ke Jepang, Korea ataupun Arab Saudi gitu ya, pokoknya lingkupnya Asia. Nah, jadi udah ada peningkatan. Jadi tidak hanya mainnya istilahnya ya, tidak hanya di Malaysia atau Singapura atau Thailand. Dengan persaingan yang ketat ya dengan perguruan tinggi lain dan juga dengan kondisi kita yang terus meningkat, artinya dari kemampuan dosen, kemampuan mahasiswa bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang kelas internasional misalnya, ataupun peralatan kita atau dari segi teknologi juga kita meningkat ya, sehingga kita menyesuaikan visi kita Asia yang dulu Asia Tenggara, visi kita setingkat Asia gitu ya, lebih luas, tidak hanya regional setingkat Asia Tenggara. Nah, sekarang ke internasional. Karena apa? Karena tadi banyak yang kemampuan kita terus meningkat, pesaing juga meningkat gitu ya, pesaing atau kondisi kita juga selalu meningkat gitu ya, kemampuan kita artinya. Nah, sehingga kita menjadi kelas bertaraf internasional ya. Artinya apa? Kita tidak hanya dibatasi di Asia aja, tapi ada kerjasama dengan perguruan tinggi di Kanada, perguruan tinggi di Jerman ya, ada perguruan tinggi di Australia gitu. Nah, hal itu pun udah lingkupnya udah internasional ya. Bagaimana kemampuan dosen yang ada ataupun alumni yang terlibat atau yang membantu gitu ya, sehingga meningkatkan kualitas mahasiswa bisa bersaing dengan kelas internasional, artinya kelas perguruan tinggi internasional gitu. Jadi kita selalu menyesuaikan bagaimana
kondisi zaman sekarang dan juga kemampuan kita, gitu ya. Nah, hal itu terus berubah. Jadi suatu perusahaan itu kemungkinan untuk merubah visi itu bisa cepat, gitu ya, bisa secepat itu ataupun ya lambat karena melihat apa kondisi perusahaan juga, ya tidak hanya melihat perubahan zaman aja, tapi harus melihat kondisi kita juga. Jadi jangan sampai kondisi kita yang mampunya pas-pasan tapi cita-citanya besar, itu tidak layak. Artinya bisa aja tapi tidak disesuaikan dengan kemampuan, ya. Pengen beli mobil Mercy, kita pengen punya Mercy atau Lexus gitu ya, tapi kita punya duit hanya mampu beli angkot gitu istilahnya, ya. Nah, jadi kita harus bertahap atau dari apa istilahnya punya carry gitu ya dulu ya. Nah, bertahaplah menjadi pengen beli dulu cita-cita Avanza dulu gitu ya, setelah Avanza ke Innova gitu, ke Innova Fortuner gitu ya, di Fortuner nah baru ke mobil yang mahal istilahnya gitu. Jadi tidak bisa blok langsung tinggi karena harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan yang ada, ya. Perusahaan mampunya segitu, ya, tapi Anda harus punya cita-cita yang tinggi gitu ya, tapi jangan blok langsung keluar kemampuan yang bisa mengukur, artinya mengukur kemampuan gitu ya. Nah, ini mungkin yang lain paham atau ada yang bertanya lagi? Izin menambahkan Ibu. Ya silakan. Iya, terkait dengan internasional kan di dalam visi misi Politeknik sendiri itu kan 2024 ya Bu, untuk terkait dengan internasional karena memang kebutuhan industri agar nanti para lulusan juga diterima di banyak perusahaan baik tingkat nasional maupun internasional, maka diperlukan sertifikasi. Sertifikasi ini memang sudah ada sejak lama, cuman sertifikasinya ini ditingkatkan lagi sesuai dengan industri bertingkat internasional yang saya tahu ya Bu, agar lulusannya itu mungkin ketika mereka pengen bekerja di perusahaan internasional mereka bisa menyodorkan juga selain ijazah yang mereka sodorkan tetapi sertifikasi yang bertingkat internasional sehingga bisa menambah kualifikasi ketika mereka ingin melamar pekerjaan seperti itu. Ya betul ya, terima kasih ya Melan. Ya aku lupa nih sertifikasinya itu ya. Iya Ibu. Kita berpatokan juga kepada user, artinya pemakai lulusan kita siapa gitu kan. Nah, perusahaan tersebut kan punya batas, artinya standar internasional atau standar nasional. Nah, seseorang bisa memenuhi standar itu apa buktinya? Dengan sertifikasi kan. Oh bahwa ini mampu ini kan. Nah, jadi terima kasih ya Melan, saya udah mengingatkan gitu ya dengan tambahan itu juga dengan adanya tadi meningkatkan kualifikasi sertifikasi juga gitu ya dengan diadakannya bekerjasama dengan internal, jadi ya itu untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa itu bisa diterima di tingkat internasional. Ya. Iya, apalagi apalagi Politeknik Negeri Jakarta juga. Mohon maaf caranya sebentar Ibu. Apalagi kan Politeknik juga kan Ibu tadi membicarakan Politeknik ya. Apalagi Politeknik juga sekarang mulai ada kunjungan-kunjungan Bu setelah pandemi ini berkurang gitu. Maksudnya setelah pandemi ini longgar, besok kebetulan ada kunjungan dari Swiss juga. Tapi kita juga ada kerjasama dengan beberapa. Halo. Jalan kenapa putus? Iya. Ya itu intinya sejak kita visi kita merubah dengan tingkat internasional, artinya kita kan tidak jalan di tempat. Kita harus mencari lagi yang dengan Swiss ya, dengan Kanada, dengan Cina, itu kita banyak kerjasamanya ya. Artinya tadi tidak hanya mahasiswanya bekerja di tingkat luar negeri karena sertifikat kita, kemampuan kita, kompeten mahasiswa kita udah memenuhi, tapi juga mahasiswa kita banyak yang mengirim. Jadi tahun 2000 berapa ya? Waktu itu saya kajur 2013 TGP sudah ngirim ke Cina, ke Shanghai mahasiswa. Ya itu sebenarnya udah tingkat kelas internasional ya.
Nah, banyak hal-hal yang bekerja sama untuk kepentingan PNJ, kepentingan juga yang kerjasama tadi, dan juga kepentingan masyarakat. Ya, visi-misi. Oke, Melan, sudah nyambung? Iya Bu, sudah nyambung Bu. Ya kebetulan Oke, ya tadi silakan yang Ibu sebutkan juga karena memang Eropa itu kan memang kiblat ya Bu, kiblat dalam peradaban dunia gitu kan. Ya Asia juga sama gitu. Cuman Eropa mungkin lebih tersorot ya Bu ya. Apalagi Ya. Pak Direktur juga lulusan Swiss ya Pak. Ya Bu seperti itu. Dan untuk sekarang mungkin bagi yang mau melanjutkan studi ke luar negeri itu sekarang humas sama hubungan internasional dipisah sekarang. Hubungan internasional, humas gitu. Dulu juga sebenarnya dipisah. KUI ya, KUI ada humas. Nah, pas di awal-awal Pak Jenal ini kok disatukan lagi gitu, tapi sekarang dipisah lagi gitu ya. Nah, itu kan kita harus lebih fokus kepada internasional. Jadi harus lembaga tersendiri gitu ya, maka dipisah lagi gitu. Saya juga nggak paham. Terus terang saya sejak lepas dari struktural di jurusan, saya nggak begitu mendalami gitu ya, Terus juga saya sekarang udah senat, tapi senat kan mengawasi, memantau gitu aja tugasnya. Tapi kan nggak secara detail, tidak mengetahui apa yang dilakukan Politeknik secara keseluruhan. Tapi secara global saya tahu gitu. Cuman kalau untuk secara detail itu nggak tahu lah ya, atau mungkin kurang tahu gitu. Jadi seperti perubahan-perubahan orang-orang yang ada di dalamnya juga ya. KUI sekarang siapa? Nadia ya, Mbak Nadia. Atau Pak Azmi masih humas, katanya ada perubahan juga. UP2M juga berubah gitu ya, orang secepat itu. Karena apa? Karena disesuaikan dengan percepatan untuk menuju ke visi kita gitu ya, Presiden Nasional. Oke, Melan, ada tambahan lagi? Iya, saya Bu untuk tambahan sudah cukup sepertinya Bu dari saya, hanya itu saja. Tapi saya izin bertanya Ibu sebelumnya. Oke, tadi sebentar, Sahrani dulu mau nanya ya, setelah Sahrani baru Melan ya. Oke, Sahrani. Mana Sahrani? Ibu. Ya, gimana nih Bu? Kan kata Ibu visi misi itu kan bertujuan untuk kepentingan internal dan eksternal. Misalnya di contoh aja nih Bu, di PNJ, dia kan ada namanya tuh visi misi itu baru, dan juga ada spirit itu kan Bu. Spirit ya Mel? Spirit. Iya betul. Nah, gimana sih Bu? Misal kan ada salah satu misinya yang belum terlaksanakan dari kita eksternal itu Bu, bisa nggak sih Bu? Eksternal apa internal? Internal. Kan kita politeknik nih kan Bu, bagian mahasiswa tuh jadinya internal tuh eksternal Bu. Ya, kalau politeknik internal, kalau luar eksternal. Internal gitu. Jadi bagian internal kita nih jadi bagian mahasiswa aja nih. Boleh nggak sih Bu kita menuntut atau mempertanyakan suatu visi misi itu yang tidak terwujud gitu Bu? Yang belum terwujud atau tidak terwujud. Nah, tidak terwujud. Oke. Visi itu tujuan akhir. Misinya itu kan tahapan-tahapan. Tentunya kita kan politeknik banyak orang gitu ya, suatu organisasi yang besar yang tidak bisa di serentak harus gini gitu kan dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi di sini Anda sebagai mahasiswa menyelidiki dulu ya, atau melihat dulu kondisinya. Bagaimana sih misi yang pertama udah berjalan belum, misi yang kedua, yang ketiga, yang keempat gitu ya. Nah, misalnya ada yang belum. Nah, itu melihat dulu lingkungan di PG di politekniknya untuk mengarah ke sana itu berapa sulitnya sih gitu ya. Terus berapa orang yang terlibat dengan keterbatasan apa, misalnya ada dana atau sumber daya. Nah, itu kan harus dilihat dulu karena tidak tiba-tiba bisa gitu ya. Tadi saya katakan untuk mencapai visi melalui misi itu kan proses. Jadi dari 4 misi yang ada ya itu
Mungkin misi pertama lebih cepat, misi ketiga lebih cepat, misi kedua dan keempat kurang atau lambat gitu ya. Nah, itu kan ada penyebabnya. Nah, sebelum kita menuntut atau menanyakan kenapa gini, kita selidiki dulu ya. Kita survei dulu atau hal kenapa sih kendalanya. Tentunya karena suatu organisasi itu banyak orang ya, banyak yang terlibat dari segi mungkin fasilitas dan sebagainya gitu, sehingga kita tidak bisa menuntut secara serentak untuk bisa maju mengarah bersama-sama gitu. Memang tujuannya bersama-sama, tapi kan kemampuan orang itu berbeda-beda ya, kemampuan jurusan, kemampuan orang itu berbeda-beda. Jadi kita melihat dulu permasalahannya apa sih sehingga misi tersebut tidak bisa berjalan atau belum berjalan gitu ya, misinya belum berjalan sebagai tahapan berikutnya. Karena itu kita melihat dulu gitu ya, apa penyebabnya, apa yang membuat ganjalannya, apa yang sehingga kok tersendat-sendat dan sebagainya. Itu ya Sarani. Mungkin tambahan Melan ada? Sarani juga atau mungkin? Halo? Oke, Bu. Jadi waktu itu saya pernah ini Bu, nanya nih, waktu saya pernah bikin visi misi waktu itu, terus ditanya nih sama Kating, gimana cara, misal nih, udah berjalan lama gitu suatu visi misi, terus ada satu yang nggak terwujud gitu dari masa periode ini gitu. Saya bingung jawabnya gimana ya, kan sebenarnya kan visi misi itu kan baru suatu gerakan aja. Kalau nggak terwujud itu kan nggak bisa nyalain dari yang buat visi misi, tapi juga kan butuhnya kerjasama internal dan eksternal juga baru terwujud visi misi itu kan Bu. Iya betul. Timnya, bagaimana tim bareng-bareng bisa nggak serentak mengerjakan misi yang sudah ditetapkan itu ya, karena tadi kenapa ada yang 1, 2, 3 misalnya ini kok 4 enggak terus. Nah, melihat kita selidiki dulu apa penyebabnya, orang-orang siapa aja yang terlibat di situ. Jadi nggak bisa oh ini gagal, oh ini enggak, tapi kita melihat dulu kendalanya apa gitu ya, harus melihat penyebabnya dulu, penyebabnya apa, terus solusinya bagaimana ya. Nah, kalau memang sudah habis periodenya misalnya sehingga misinya belum tercapai, visinya belum tercapai karena ada kendala tadi di misi 1 yang itu ya. Jadi kan gini, suatu perusahaan itu kan orangnya akan berubah-ubah. Artinya akan tergantikan jabatannya gitu ya, dengan mungkin yang lebih muda naik ke atas atau yang tua turun. Jadi ada terus berputar ya, ada regenerasi gitu ya. Nah, sama dengan di Politeknik juga, apalagi kalau ini mahasiswa kan tiap 3 tahun 4 tahun kan ganti lagi, berubahnya lebih cepat ya dibanding dengan perusahaan. Nah, tapi kalau dosen-dosennya kan tetap orang yang sama, tapi paling pensiun ganti yang baru gitu kan, relatif tetap orangnya, tapi